Surat kepada Presiden Republik Indonesia. Bapak Presiden Joko Widodo, selamat atas terpilihnya Anda menjadi Presiden pilihan rakyat Indonesia. Pasti Anda ingat sebelum menjadi Presiden, Anda mempunyai visi misi tentang penegakan hak asasi manusia. Masihkah Anda ingat 10 tahun lalu seorang pejuang hak asasi manusia yang selalu berdiri di depan untuk membela orang tertindas tetapi lantas dibunuh? Orang yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk bangsa ini menjadi lebih baik, dia diracun. Dan dalang pembunuhnya sampai sekarang masih bebas. Pejuang hak asasi manusia itu bernama Munir. Dia adalah suami saya. Tentunya tidak asing bagi Anda, Bapak Presiden. Bapak adalah penerima warisan janji dari Presiden terdahulu Susilo Bambang Yudhoyono yang mengingkari janjinya untuk menuntaskan kasus Munir. Saya berharap Anda menjadi Presiden yang berani bertindak menuntut pelanggar hak asasi manusia ke pengadilan. Keadilan yang tidak terpisahkan dengan keadilan para keluarga korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Bekerja untuk rakyat dalam ruang nyata, bukan dalam ruang pencitraan. Semoga itu menjadi andalan Bapak. Semoga Bapak terus mengingat bahwa Anda menjadi orang nomor 1 di negeri ini karena rakyat, bukan karena partai. Salam dari saya, orang biasa, seorang perempuan, seorang ibu, dan seorang istri yang dipisahkan dari suaminya dengan cara yang keji, yaitu mengijak peri kemanusiaan bangsa kita, Republik Indonesia. Jakarta, Oktober 2014, Suciwati. Terima kasih. Bung Haris. Baru saja kita mendengarkan curahan hati dari Mbak Suciwati ya, istri almarhum Munir. Dalam catatan kontras, selama masa pemerintahan Pak SBY, apakah perlindungan terhadap hak asasi manusia ini semakin baik atau sebaliknya? Tidak, kondisi hak asasi manusia di Indonesia di zaman SBY itu tidak membaik, atau dalam banyak hal justru dia memburuk. Ukuran yang Anda pakai apa? Ada beberapa kategori besar yang saya akan bisa saya jelaskan. Pertama soal aspek keadilan. Dia menyia-nyiakan kepercayaan itu. Dia tidak melakukan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Di Indonesia ini pelanggaran HAM kalau dalam bahasa saya juara 1 di dunia. Ini kita harus bangga atau sedih? Sedih. Juara 1 kadang-kadang hebat, tapi ini pelanggaran HAM, sedih. Jadi sempat senyum tapi nangis lagi. Kalau saya jadi Pak SBY, kenapa harus saya? Karena Anda presiden. Kenapa nggak presiden-presiden sebelumnya yang Anda gugat, Anda tuntut? Kenapa harus saya? Seakan-akan semua persoalan kesalahan saya. Hak asasi manusia salah satu prinsipnya adalah namanya state obligation, kewajiban negara. Jadi negara yang memang harus mencegah, kalau dia terjadi maka dia harus menghukum atau menyelesaikan. Dia selalu bilang, saya tidak mau intervensi proses hukum. Kalau proses hukumnya jalan, jangan diintervensi. Kondisinya di Indonesia tidak jalan. Justru dia sebagai kepala negara harus mendorong konstitusi itu diberlakukan sampai tingkatan yang paling rendah sekali. Baik, sampai di situ dulu. Karena kita lihat dulu liputan berikut ini, nanti akan kita lanjutkan. Siap. Jangan pilih partai-partai yang melindungi pembunuh Munir, yang melindungi orang-orang yang membakar mahasiswa tahun 98. Kasus hak asasi manusia masih menjadi sisi gelap bangsa Indonesia yang entah kapan dapat diselesaikan.
Di Indonesia hak asasi diakui, tapi tidak dilindungi. Ingatkah Anda dengan wajah-wajah mereka? Mereka adalah yang nyawanya dianggap murah oleh penguasa dan hingga kini tak tahu rimbanya. Harapan pernah datang pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu Presiden berjanji akan memprioritaskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Janji-janji yang muncul pada masa kampanye ternyata nyaris tidak ada penegakan hukum yang berarti. Selama 2 periode pemerintahan, tidak ada reformasi peradilan. Pelaku pelanggaran melenggang bebas, bahkan kebijakan yang dibuat tidak berpihak pada HAM. Lalu, sampai kapan mereka akan dilupakan? Ya, tadi di video yang baru diputar, Anda mengatakan bahwa Pak SBY ingkar janji lah, atau tidak mampu memenuhi janjinya. Pertanyaannya, tidak mampu atau tidak mau menurut Kontras? Mungkin dua-duanya ya. Jadi begini, SBY secara langsung dia pernah berjanji untuk menyelesaikan kasus Munir. Di masa-masa awal pemerintahannya dia membuat tim pencari fakta. Sebenarnya temuannya sudah sangat baik, tetapi itu tidak dituntaskan. Akibatnya kasusnya tidak selesai. Gitu. Jadi di masa dia juga. Lalu SBY pernah bertemu dengan perwakilan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu. Maret 2008. Ketemu dengan mereka, memberikan beberapa pernyataan seperti janji untuk menyelesaikan satu proses hukum. Yang kedua beberapa bukan bantuan tapi seperti kayak fasilitas pembangunan desa kayak korban Talang Sari Lampung itu, mereka dijanjikan listriknya sampai hari ini itu masih minim, bahkan tidak masuk. Kondisi desanya berbeda dengan desa-desa yang di sekitarnya. Baik, selain kasus Munir yang sampai detik ini belum tuntas, ada juga tadi disebutkan kasus Semanggi 1-2, ya, penembakan mahasiswa Trisakti. Kalau sampai di dalam berbagai kasus yang tadi juga Anda sebutkan, pemerintah terutama dalam 10 tahun masa pemerintahan Pak SBY tidak mampu menuntaskan. Sebenarnya apakah memang persoalannya begitu rumit, begitu sulit sehingga pemerintah pun tak mampu untuk menuntaskan masalah ini? Kalau melihat perkembangan hak asasi manusia di dunia, di negara-negara lain, sepertinya kalau punya kemauan, keberanian, insya Allah semua jadi mudah. Jadi tidak ada kemauan dan tidak ada keberanian menurut Anda? Tidak ada kemauan dan tidak ada keberanian. Tapi ini kan omongan Anda dan teman-teman, sementara dunia... Tapi Anda setuju nggak? Dalam catatan Kontras, Anda dan teman-teman, hal apa yang membuat Kontras merasa geram, merasa frustrasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara umum? Kita sering dapat kasus-kasus satu yang tingkat kebiadabannya luar biasa gitu. Yang kedua, kami ini ada ibu-ibu korban, bapak-bapak korban, keluarga korban, orang tua dan lain-lain. Yang saya mesti bilang, mereka mendedikasikan hidupnya untuk mencari keadilan. Yang mungkin itu buahnya bukan buat mereka, tapi buat teman-teman kita yang muda-muda nanti. Masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terungkap sampai detik ini. Apa saja itu? Ikuti terus Kick Andy. Tapi dia sebagai kepala negara dan dia sebagai kepala pemerintahan, dia harus memastikan bahwa institusi hukum bekerja, bahwa hukum yang ada di Indonesia, konstitusi yang menjadi dasar dari hukum itu dijadikan rujukan dan dipakai untuk melakukan penegakan